Harga cabai rawit kembali naik. Larung sesaji Telaga ngebel. Jamasan perkutut Katuranggan. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, seorang perempuan berusia 19 tahun di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan meninggal di semak-semak. Tidak jauh dari lokasi ditemukan sepeda motor milik korban. Diduga perempuan tersebut korban kecelakaan tunggal. Seorang perempuan ditemukan meninggal di semak-semak dekat jembatan Jalan Raya Penghubung Saradan Gemarang, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat pagi. Korban ditemukan tergeletak dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan tidak jauh dari posisi korban, terdapat 1 unit motor jenis Matic yang dalam kondisi rusak. Korban dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSUD Caruban. Polisi bersama tim Inafis Polres Madiun melakukan olah tempat kejadian perkara. Lokasi penemuan korban diberi garis polisi. Dari lokasi, polisi menemukan sejumlah barang-barang yang diduga milik korban, di antaranya sepatu, handphone, dan sebuah tas ransel. Kesimpulan awal, perempuan tersebut mengalami kecelakaan tunggal. 10 menit ada warga yang datang ke Polsek memberitahu bahwa di jembatan Sawur atau arah Gemarang ada laka lantas. Setelah itu anggota meluncur ke TKP dan di sana memang ada orang yang sudah jatuh di pinggir kali bersama sepeda motor. Jadi dari hasil itu tadi kami bersama dengan Inafis Polres dan dari Puskesmas Saradan serta rekan-rekan dari Polsek tadi setelah melaksanakan olah TKP jadi berkesimpulan bahwa kejadian tadi itu murni laka lantas. Dari hasil identifikasi, korban bernama JP Novia berusia 19 tahun, warga Desa Durenan, Kecamatan Gemarang. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Kemarau basah membuat tanaman tembakau di Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak terserang gulma dan hama ulat. Tanaman tembakau tumbuh lambat, kerdil dan daun berlubang. Petani dipastikan gagal panen dan rugi ratusan juta rupiah. 1.000 hektar lebih tanaman tembakau jenis Naus dan Kasturi di 2 kecamatan yakni Ambulu dan Muluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur rusak diserang gulma dan hama ulat. Pertumbuhan tanaman tembakau lambat dan kerdil sedangkan daunnya berlubang. Hal itu terjadi karena gulma tumbuh pesat di sekitar tanaman tembakau sehingga mengganggu dan menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Di saat bersamaan, populasi hama ulat terus bertambah dan menyerang daun tembakau. Gulma dan hama ulat mudah berkembang biak di tengah kemarau basah seperti yang terjadi saat ini. Kemarau basah terjadi karena hujan tetap turun di musim kemarau sehingga tanah lembab. Kerusakan tanaman tembakau membuat petani gagal panen dan rugi ratusan juta rupiah. Karena faktor cuaca kemarau basah, jadinya pertumbuhan gulmanya ini cepat. Gitu. Sudah pernah diantisipasi, Pak? Kalau antisipasi pernah sudah, cuman gimana ya? Karena keadaan cuacanya kayak gini, penanggulannya jadi susah. Tetap tumbuh ya? Tetap tumbuh. Disemprot apa ya? Pakai herbisida. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis MPIG Tanaman Tembakau Jember membantu petani menyemprotkan cairan herbisida. Namun hasilnya tidak maksimal karena penyemprotan dilakukan dengan intensitas kecil agar tidak merusak tanaman tembakau.
petani mengeluh karena banyaknya gulma yang di tanaman tembakau. Jadi kita sudah berkali-kali penyiangan, ada hujan lagi, gulma tumbuh lagi. Jadi biaya itu banyak terhabis untuk penyiangan. Untuk antisipasi lainnya ya tetap kita fokus ke gulma ini. Kalau tidak gulma ini nanti persaingan tembakau sama gulmanya itu lebih dulu mana, lebih banyak gulmanya mungkin. Petani akan gotong royong membersihkan gulma dengan cara manual agar kerusakan tembakau tidak meluas. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, sempat turun di harga Rp24.000 per kilogram, harga cabai rawit di Kota Madiun, Jawa Timur kembali naik. Cabai rawit kini dijual Rp60.000 per kilogram, sedangkan harga cabai jenis lain cenderung turun. Harga cabai rawit di Pasar Besar Kota Madiun, Jawa Timur kembali naik. Cabai rawit yang sempat turun di harga Rp24.000 per kilogram, naik bertahap menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit diduga karena stok dari petani mulai menipis karena gagal panen akibat faktor cuaca. Kenaikan harga cabai rawit berdampak pada menurunnya penjualan, karena pembeli cenderung mengurangi pembelian cabai rawit. Cabai rawit eceran 60.000 Mas. Itu naik atau gimana Bu? Naik Mas. Sebelumnya berapa? Ya, waktu itu nurun sampai dari 24 langsung sampai ke 40, 50, 55, 60 gitu. Oh, naiknya bertahap gitu? Iya, bertahap. Itu sejak kapan kenaikan? Kenaikan udah 4 hari Mas. Untuk menyiasati kenaikan harga cabai rawit, pembeli memilih mengurangi jumlah pembelian. Pembeli juga mencampur cabai rawit dengan cabai keriting, terutama pembeli yang memiliki usaha kuliner yang menggunakan cabai sebagai bahan baku. Siasatinya gimana Bu? Saya mensiasatinya ya itu. Iya, mengurangi porsi cabenya di masakan. Kan kita dapat pesanan nasi kotak itu kan otomatis requestnya kan sambal tomatnya itu Mas. Jadi saya di tomatnya yang saya majukan. Saya campuri yang tanpa agak murah. Kalau saat ini harga cabai berapa? Yang cabai rawit 60.000. Harga cabai jenis lain saat ini justru terpantau turun. Cabai merah besar semula Rp35.000 kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting turun dari Rp35.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi pecinta burung perkutut di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar jamasan atau menyucikan perkutut katurangan peliharaan. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya di Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, libur sekolah dimanfaatkan oleh sejumlah anak di Kota Madiun, Jawa Timur berlatih berkuda. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan gadget selama masa libur sekolah. Sejumlah anak di Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur asik mengisi liburan sekolah dengan bermain sekaligus berlatih menunggang kuda. Meski terlihat mudah, berkuda butuh skill tersendiri. Cara duduk dengan posisi tubuh benar di atas pelana hingga mengendalikan kecepatan dan arah kuda harus dikuasai. Selain belajar menunggang, mereka juga belajar cara merawat kuda. Mulai dari memberi pakan sampai cara membersihkan kandang tempat tinggal kuda. Ya karena maunya hibur sama kuda, bagiku udah masuk ke hidupanku. Tadi latihan lounging yang tarik kuda pakai tali terus diloncat-loncatin ke batas itu sama dinaikin juga. Itu susah nggak disiplin? Wah, kelihatannya gampang tapi sebenarnya susah. Gimana susahnya kenapa? Ya karena itu kakinya harus kuat banget. Kalau nggak kuat nanti jatuh.
Mengisi libur dengan bermain sekaligus berkuda bisa mengarahkan anak kepada hal yang positif. Dengan cara ini bisa mengalihkan anak dari aktivitas bermain gadget. Belajar berkuda gratis di sini sebagai edukasi. Jadi harapannya nanti anak-anak itu di masa tenggang setelah sekolah itu bisa berkegiatan positif seperti belajar berkuda. Ya justru kita senang ya Mas ya, kita sebagai orang tua, kebetulan Arya ini ponakan saya gitu, senang karena dengan kegiatan seperti ini merupakan kegiatan positif. Jadi berjam-jam memelihara kandang, kasih makan kuda, terus berlatih bersama kuda, itu mengurangi durasi dia untuk bermain HP. Sekarang kan anak-anak itu kan identik dengan gadget, Mas. Dengan kegiatan seperti ini, anak-anak tidak hanya mengasah kemampuan fisik dan mental, tetapi juga mendapat pengalaman berharga yang jarang ditemukan di tempat lain. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, puluhan siswa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengisi libur sekolah dengan belajar melukis pada media kayu. Selain untuk mengasah kemampuan, siswa juga belajar memanfaatkan limbah kayu menjadi kerajinan dengan nilai jual tinggi. Puluhan siswa SMP Negeri 10 Kota Madiun mengunjungi Omah Kinaria milik Joko Suwiono di Desa Mojorejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, untuk belajar seni wayang dan seni lukis pada media kayu. Siswa yang mengikuti outing kelas tampak bersemangat saat Joko, pemilik sanggar, memberikan materi tentang cara membuat karya seni ukir wayang dan lukis dari limbah kayu. Para siswa juga diajarkan cara meraih peluang pasar agar karya seni yang dihasilkan memiliki nilai jual tinggi. Satu persatu, siswa meluangkan imajinasinya dengan melukis di atas media kayu. Berbagai jenis lukisan dihasilkan, mulai dari pemandangan alam hingga lukisan abstrak. Apa ini kegiatannya apa di sini yang diajarkan tadi? Ini sedang melukis. Tadi habis mengenal cara mengubah limbah menjadi seni. Terus ini tadi apa yang dilukis ini? Pemandangan. Pemandangan. Kenapa pilih pemandangan? Soalnya gampang. Oh, lebih gampang gitu ya. Kalau sebelumnya sudah pernah berlatih melukis, belajar di sekolah gitu ya? Di rumah. Oh, di rumah. Memang pernah ikut les melukis atau? Belum ya? Asik gak? Seperti kegiatan seperti ini. Belajar di luar kelas ini digelar selain untuk mengisi waktu libur, juga untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang industri kreatif. Outing class itu bagi kami, kalau yang kami maksud adalah bagaimana anak-anak itu bisa lebih mendalami belajar bermasyarakat, kemudian bagaimana di masyarakat mereka bisa mengenal hal-hal baru yang mungkin mereka tidak kenal di kelas ya. Outing class atau outdoor learning ini kami tujukan agar anak-anak ya punya keterampilan lain selain dia ada di keterampilan perannya ada di sekolah. Pembelajaran di luar kelas dengan praktik langsung ini diharapkan dapat mengasah kemampuan siswa dan mengenal seni budaya lokal yang ada di sekitar. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah, warga menggelar ritual larung sesaji dan buceng agung 1 Muharram di Telaga Ngebel, Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan warga pun berebut gunungan karena dipercayai mendatangkan berkah. Iring-iringan gunungan tumpeng besar dan hasil bumi ini diarak keliling Telaga Ngebel, Ponorogo sejauh lebih dari 5 km pada Jumat pagi, bertepatan dengan 1 Suro atau 1 Muharram tahun baru Hijriah. Total ada 30 tumpeng raksasa berupa hasil bumi yang akan jadi rebutan warga dan tumpeng agung yang akan dilarung ke tengah telaga. Usai diarak keliling telaga, gunungan hasil bumi pun dipura atau jadi rebutan. Ratusan warga yang berdatangan rela saling berdesakan demi mendapatkan hasil bumi. Selain bisa dikonsumsi, hasil bumi yang diarak ini dipercayai mendatangkan berkah. Dapat ini banyak sekali ini buah-buahan. Sabuk apa nih? Lombok, terong.
Iya, ini untuk apa sih, Bu? Buat dimasak. Dimasak? Pinggirnya ditanam. Kalau kenapa kok sampai berobat itu dipercaya buat dapat apa sih? Dapat berkah atau gimana? Bawa berkah ini. Bawa berkah? Iya. Tadi sempat desek-desekan? Iya. Nggak takut? Enggak takut. Sementara Gunungan Agung dilarung ke tengah telaga. Selain telah menjadi tradisi turun-temurun, larungan ini sebagai simbol membuang segala keburukan selama 1 tahun lalu untuk memasuki tahun baru yang lebih baik. Adalah kepada alam semesta. Di dalam ini ada ikan, di dalam ini ada kehidupan, maka kemudian ketika sedekah tidak sekedar kepada manusia, kepada alam semesta, maka akan tumbuh dengan baik dan dimakan rahmatan lil alamin. Harapan kami melarung semua masa lalu, melarung semua keburukan, melarung semua kesalahan, melarung semua kekeliruan untuk introspeksi menatap bahwa 1 Muharram adalah awal tahun Hijriah, maka kita harus hijrah dari tidak baik menjadi baik, hijrah dari introspeksi menjadi kegiatan yang positif, hijrah menjadi produk hebat. Tradisi larung sesaji ini juga sekaligus menjadi program peningkatan pariwisata, khususnya di Telaga Ngebel, Ponorogo. Tim Liputan, Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Saudara, di bulan Suro pada kalender Jawa, pecinta burung perkutut di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar jamasan atau menyucikan perkutut katuranggan peliharaan. Selain menjamas, mereka juga menggelar pameran dan aksi pelepasan burung perkutut ke alam bebas untuk upaya pelestarian. Bulan Suro, pecinta burung perkutut katuranggan di Kota Madiun, Jawa Timur menggelar ritual jamasan. Bukan menjamas pusaka atau gaman, melainkan yang dijamas adalah burung perkutut peliharaan. Bagi sebagian masyarakat Jawa, burung perkutut katuranggan diyakini memiliki filosofi tersendiri. Perkutut katuranggan juga dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi pemilik atau pemeliharanya. Proses menjamas diawali dari selamatan dengan membaca doa-doa oleh seorang sesepuh. Kemudian dilanjut pelepasan puluhan burung perkutut ke alam bebas. Terakhir, burung perkutut katuranggan dijamas menggunakan air kembang. Terdapat sejumlah macam katuranggan pada burung perkutut. Di antaranya Songgo Ratu, Sriwiti, Singkir Sengkala, hingga Puser Bumi. Dengan dijamas, harapannya bisa menghilangkan energi negatif pada perkutut katuranggan. Nah, di situ jadi di dalam burung perkutut itu mencerminkan kehidupan manusia. Nah, banyak orang yang belum begitu paham dengan burung perkutut yang awalnya hanya cuma sekedar burung yang liar di alam. Bahwasanya di situ terdapat filosofi-filosofi yang sudah dari turun temurun. Gitu. Dan di situ dipercayai bagi masyarakat terutama Jawa membawa keberuntungan. Seperti itu. Jamasan burung perkutut dikemas dengan tema budaya. Selain upaya melestarikan tradisi, jamasan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pecinta burung perkutut sekaligus promosi wisata budaya di Kota Madiun. Hari ini ada budaya di sini itu keremasan perkutut. Ini bagus. Jadi dia burung yang menurut dia kesayangannya dimandikan dan sebagainya. Memang pas 1 Suro itu ya banyak kegiatan budaya yang harus dilakukan. Nah, di sini ada kegiatan itu ya alhamdulillah ya. Bagus itu. Pada jamasan ini juga digelar ajang pameran burung perkutut. Bulan Suro tahun ini merupakan jamasan yang kedua kalinya digelar pecinta burung perkutut katuranggan Kota Madiun. Tradisi ini akan rutin digelar di bulan Suro pada tahun-tahun berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur.
Seorang mantan buruh migran di Jember, Jawa Timur sukses menjadi perajin batik pewarna alami ramah lingkungan. Setiap bulan omset yang didapat tembus 30 juta rupiah. Dirinya menggandeng sejumlah mantan buruh migran lainnya sebagai karyawan. Perjalanan hidup Lisa Widiawati, warga Dusun Langon, Desa dan Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur patut dijadikan inspirasi. Wanita 35 tahun ini merupakan mantan pekerja migran non-prosedural atau ilegal. Ia nekat berangkat ke Hong Kong pada tahun 2009 dengan memalsukan dokumen. Setelah 5 tahun bekerja, Lisa memutuskan kembali ke tanah air karena gaji yang diharapkan tak sesuai kenyataan. Setiba di kampung halaman, ia membuka usaha batik pewarna alami dengan teknik eco-printing. Ia menggunakan bahan alami seperti daun, bunga, dan bagian tanaman lainnya sebagai motif batik yang dibuat. Daun atau bunga ditempel pada kain lalu dikempa dan dikukus selama 2 jam untuk mentransfer warna dan pola batik. Alhasil, beragam motif didapatkan dengan corak unik. Kain batik pewarna alami kemudian dibuat menjadi kemeja, tas, topi, dompet, bahkan sepatu. Harganya mulai dari 100 hingga 700 ribu rupiah per potong. Dulu saya seorang purna pekerja migran yang tidak sukses di luar negeri, dan di sini saya merasa sangat biar tidak kembali lagi ke luar negeri. Jadinya di sini saya membuka usaha yaitu di dunia eco-print. Kalau teman-teman yang saya rekrut untuk menjadi pekerja itu juga sama-sama teman purna pekerja migran. Jadi kami saling memberdayakan teman-teman yang sama-sama purna pekerja migran. Pelanggan menyukai batik eco-printing karena motifnya unik, terbatas, dan ramah lingkungan. Kalau saya suka itu karena bahan-bahan dari alami ya, limited edition, jarang yang punya, jadinya itu kayak lain daripada yang lain gitu loh. Aku suka banget dari daun-daunan, banyak orang yang jarang lah yang punya kalau di desa ini gitu loh. Motif-motifnya itu juga dari daun-daunan alami juga, bukan dari cap-capan, bukan, jadi dari asli daun gitu yang dicap gitu loh. Lisa melibatkan mantan buruh migran untuk memproduksi batik eco-printing dan memenuhi permintaan pelanggan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya,